warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenisa Susilawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 dengan nomor UKG 201698534086 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempraktekkan uji kinerja dengan tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Kind. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness. I witness. There is no God but Allah. There is no God but Allah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan. bahwa tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Rabbi, Allah. Allah, Ya Allah. Ya Allah. Zidni ilman. Increase my knowledge. Increase my knowledge. Tambahlah ilmuku. Tambahlah ilmuku. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. And improve my understanding. And improve my understanding. Nambah tinggi karena kecerdasanku. Nambah tinggi karena kecerdasanku. Amin. Tiga perantara Seidai nurul ilmi. disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehan? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa Allah Akbar. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, anak soleh-solehah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Hari ini dipimpin oleh Ananda Azami Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan. Ready, bersiap, Qiyaman. stand up, berdiri. Salaman. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sit down, duduk. Doaan. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Zal. Nah, anak soleh-solehah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian lihat temannya kalian apakah sudah rapi atau belum. Apakah masih ada sampah-sampah berserakan di bawah meja kalian? Yuk, kalau ada kita sama-sama bersihkan. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo sama-sama kita berdiri.
Muda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan boleh duduk kembali. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai penemuan listrik. Coba kalian lihat ke depan. Di sini ada gambar. Gambar siapa ini? Michael Faraday. Siapa yang Michael Faraday ini? Penemu listrik. Ya betul, hebat, penemu listrik. Nah, penemuan listrik itu banyak sekali manfaatnya untuk kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa saja sih manfaat listrik untuk kehidupan sehari-hari? Menerangi kehidupan, betul. Apa lagi? Melihat pemandangan kan bisa ya. Kalau gelap ya kemana nggak akan kelihatan. Siapa ya? Yuk, ada lagi? Menggunakan alat elektronik, betul. Dapat menggunakan listrik di malam hari untuk belajar. Hebat semuanya. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu setelah membaca teks eksplanasi tentang Nikola Tesla, kalian dapat menganalisis informasi penting yang ada di dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah kalian berdiskusi mengenai teks eksplanasi, kalian juga dapat mempresentasikan informasi-informasi penting yang kalian sudah dapat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video mengenai rangkaian listrik sederhana, kalian dapat menganalisis karakteristik dari rangkaian seri dan paralel ya dengan tepat. Kemudian dan yang keempat yaitu melalui percobaan virtual PET ya, simulasi PET atau laboratorium virtual. Kalian dapat menyajikan hasil percobaan mengenai rangkaian listrik sederhana yaitu listrik paralel dan juga seri secara
bagaimana ya dalam suatu kejadian. Itu adalah teks eksplanasi. Nah, kalau kita menggali teks eksplanasi menggunakan kata adik Simba, ada yang tahu kata adik Simba itu ada apa saja sih? Nah, anak-anak, coba kalau yang menanyakan suatu tempat, Di mana? yang menanyakan suatu proses, Bagaimana? yang menanyakan sebab akibat, Mengapa? mengapa? Betul. Di dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Ada yang tahu bagiannya apa saja ya? Coba Musa. Ada Pernyataan umum, penjelas, deretan penjelas, kesimpulan. dan kesimpulan. Betul, hebat. Tepuk tangan dong untuk Musa. Iya betul ya nak. Ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua Deretan penjelas. deretan penjelas. Yang ketiga Kesimpulan. kesimpulan. Betul. Nah anak-anak, coba kalian bisa dibuka buku tematiknya di halaman 11. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lainnya, Ibu akan bagikan dulu kelompoknya. Silakan maju ke depan. 1 orang perwakilannya maju ke depan. Nah, di sini ada kertas ya. Nanti kalian bisa ambil untuk menentukan nama kelompok. Oke. Nanti ya nama kelompoknya dipasang di kelompok kalian ya, di meja kelompok kalian. Kelompok tabel. Oke, kelompok Siti. Kelompok stop kontak. Kelompok saklar. Kelompok lampu. Kelompok baterai. Oke, silakan kembali ke meja kalian. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD ini ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama, kalian nanti akan menganalisis teks eksplanasi tentang Nikola Tesla. Setelah itu kalian diskusikan. Setelah diskusi nanti disimpan dulu karena presentasinya nanti di akhir pembelajaran. Silakan beri nama, ya nama kelompoknya, terus nama anggota kelompoknya. Silakan kalian baca terlebih dahulu teks bacaannya tentang Nikola Tesla, kemudian silakan isi LKPD-nya. Kalian bisa berdiskusi. Bagaimana Nak Soleh? Udah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Nah sekarang silakan disimpan dulu untuk LKPD-nya. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, ayo sama-sama kita ice breaking dulu ya. Tapi sebelum ice breaking kita tepuk semangat dulu biar kalian itu tambah semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan ice breaking tebak-tebakan
menjadi sebuah nama kota, ya, kota yang ada di Indonesia yang bisa menjawab. Acungkan tangan dulu ya sebelum menjawab supaya nanti Bu Guru bisa lihat siapa yang bisa ya. Ini contoh ya, yang pertama contoh dulu. Nih, di sini ada bola, laknya dicoret, ditambah ada siapa ini? Ada gorila. Nah, ilanya dicoret jadi apa ya? Benar nggak, Bogor? Coba kita lihat. Iya betul. Tepuk tangan ya untuk kalian semua. Oke ya, sekarang yang benarnya nih ya. Yang bisa acungkan tangan nanti akan mendapatkan reward dari Bu Guru. Kita mulai. 5 detik. 1, 2, Surabaya. Surabaya. Oke, Surabaya. Betul, tepuk tangan untuk Panang. Coba kita lihat dulu deh. Betul ya, Surabaya. Tepuk tangan dong. Silakan dari ke depan. Sekarang lagi ada beberapa lagi ya. 5 detik, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba sapa, katanya sapa. Apa sapa? Bandung. Kita coba lihat, betul nggak ya? Betul, Bandung. Silakan sapa, maju ke depan. Iya, sama-sama. Lagi ya? Lagi nggak? Lagi nggak? Lagi. Oke, siap. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya Yunis ya. Jakarta, betul nggak ya? Di sini ada jam, dicoret M-nya, ditambah ini apa ini? Akar, ditambah K. Betul nggak ya Jakarta? 1, 2, 3. Iya betul, Jakarta hebat. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Gak ada ini? 7, 8, 9, 10. Gak ada? Gak ada ini? Coba bintang. Yogyakarta, Bu. Yogyakarta, bener nggak ya Yogyakarta? Bener nggak ya? 1, 2, 3. Betul, betul, bisa. Yang bisa di depan. Ayo dong perempuan. Oke, ada berapa lagi ya? Masih ada nggak ya? Kita lihat. Oh, masih ada ternyata. Ini ada apa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, kasih. Banda Aceh, benar nggak ya Banda Aceh? Betul, Banda Aceh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah. Tadi alat elektronik apa saja yang menggunakan listrik di rumah kita? TV, ya, setrika, dan banyak ya alat-alat elektronik di rumah kita yang menggunakan listrik. Kalian tahu nggak sih apa ya atau rangkaian apa ya yang terpasang di rumah kita? Paralel, campuran, seri. Nah, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Ada yang tahu rangkaian listrik itu apa ya? Susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki ukuran tertentu. Iya betul ya. Rangkaian listrik itu merupakan susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu. Nah, anak-anak, kita akan simak video pembelajaran mengenai rangkaian
supply listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu T dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya sajak. Oh, begitu ya? Wow. Baterai T dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya T disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Di sini Bu Guru punya tas nih, tas biru, ya. Kantong ajaib. Coba menurut kalian ini isinya apa ya? Laptop, handphone, buku, uang. Coba, handphone ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Ada apa ya? Sultan ya. Coba siapa ya? Apa? Sini Pak. Sini coba. Lihat. Nah, Bu di sini punya apa ya di tas ini? Ada apa ini? Rangkaian. Coba diambil. Ada rangkaian. Coba satu lagi ada apa? Oke, rangkaian juga. Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, ini di sini Bu Guru ada apa ya ini? Rangkaian. Ada rangkaian apa saja ya? Seri dan paralel. Nah, anak-anak, tadi di video kalian udah simak ya? Di suatu rangkaian ini ada yang namanya komponen-komponen listrik. Ada apa saja ya? Coba di sini kalian bisa analisis, bisa amati ada apa saja sih di sini? Ada baterai, betul. Lagi ada kabel, terus ada lampu, ada sablar. Nah, di sini ada komponen-komponen listrik yang fungsinya sebagai sumber arus listrik
seri. 1. Susunan rangkaian seri berderet ke samping. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Kalau lampu seri lebih redup dibandingkan lampu paralel, namun lebih hemat biaya karena tidak menggunakan banyak kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk si Didi. Nah, sekarang siapa lagi yang mau menjelaskan ciri-ciri dari rangkaian paralel? Yuk, siapa yang mau? Oke, Rifat, silakan maju ke depan, Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri rangkaian paralel. Pertama, disusun berjajar ke bawah. Jika salah satu lampu mati, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Lampu paralel nyalanya lebih terang daripada rangkaian seri. Namun kekurangan rangkaian paralel adalah boros biaya karena memerlukan banyak kabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rifat. Tadi kalian ketika menonton video, menyimak video, ada berapa rangkaian? 3. Ada 3 rangkaian. Ada rangkaian apa saja ya? Paralel. Kemudian seri. Kemudian campuran. Nah, soleh-solehan, rangkaian mana yang menurut kalian itu lebih hemat biaya? Seri. Kenapa ya seri? Iya, tidak memerlukan banyak kabel. Itu hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, anak-anak, betul ya tadi kata teman kalian, Siti dan juga Rifa. Kalau di sini ada perbedaan ya dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kalau dari penyusunannya ada perbedaan nggak ya? Ada apa saja coba? Kalau seri ke samping, Kalau seri ke samping, kalau paralel? Oke. Kemudian kalau yang hemat biayanya, yang mana ya? Seri. Tapi menurut kalian rangkaian mana yang cocok kalian pasang di rumah? Paralel. Kenapa ya paralel? Karena nyala lampu lebih terang, betul, hebat tajam. Kemudian apa lagi? satu lampu dimatikan, yang lainnya nggak mati. Ya, jika lampu satu mati, yang lainnya tidak akan mati ya, tidak akan padam. Contohnya kalau lampu kamar kita padam, lampu tengah rumah kita atau ruang tamu kita tetap akan menyala. Nah, itulah ya keuntungan dari kita menggunakan rangkaian paralel. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan praktikum ya, menggunakan simulasi PET atau laboratorium virtual. Kalian nanti akan menggunakan handphone ya, menggunakan aplikasi simulasi PET.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian materi hingga salah satu dalam pada maka waktu yang lain akan tetap menyala karena arus listrik yang berbeda. Dalam total pukul bertemu dalam bacaan jumlah data ada di sejajar kerja data atas menjadi 1856. Bagaimana pendataan masyarakat pengembangan listrik? Berperan sebagai energi yang utama bagi manusia dan berperan dalam transportasi dan distribusi energi listrik kepada daerah bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda dengan kelompok kabel? Ya kan? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok kabel. Yang kedua yaitu kelompok stop kontak. Tepuk tangan untuk kelompok stop kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah tokoh semu dalam data? Nikola Tesla. Bagaimana peranan tokoh dalam perkembangan distribusi energi listrik pada negara tinggi pembangunan teknologi listrik? Kalau ketiga salah satu lampu ada maka lampu yang lain akan menyala karena mempunyai cabang yang berbeda. Nah, kalian yang memang biaya adalah seri karena dia memakai banyak kabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok lampu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lampu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapakah tokoh tersebut dalam bacaan Nikola Tesla? Bagaimana peranan tokoh dalam perkembangan listrik, distribusi energi listrik pada tegangan tinggi? Apabila kalian memiliki tokoh dalam bacaan seorang perintis elektromekanik tanpa kabel dan daya listrik. Rangkaian yang hemat daya adalah baik karena tidak membutuhkan banyak kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi kelompok kita udah selesai ya. Semuanya sudah maju ke depan. Nah, soleh-soleha, coba sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja ya hari ini? Rangkaian dan tes eksplanasi. Coba yang rangkaian. Ada yang rangkaian apa saja ya? Jadi paralel campur. Yang menurut kalian lebih hemat, yang mana ya? Yang cocok untuk rumah kita? Kemudian kalau tes eksplanasi itu ada 3 bagian. Ada apa saja ya? Ada deretan penjelas, pernyataan umum, dan juga kesimpulan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, sebelum kita tutup, kita akan mengerjakan evaluasi terlebih dahulu. Silakan beri nama. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Ya, kemudian kita refleksi dulu ya sebelum kita tutup dengan doa, kita refleksi dulu. Tadi kita udah belajar mengenai rangkaian seri dan paralel. Menurut kalian, materi mana yang paling kalian sukai? Rangkaian listrik dengan menggunakan simulasi PET ya. Kemudian ada lagi yang lainnya? Yang kamu sukai apa? Rangkaian listrik. Coba dari kelompok sini, apa yang menurut kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Teks eksplanasi. Kemudian rangkaian listrik. Nah, untuk tindak lanjut ya, insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai rangkaian paralel ya, dengan membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu dengan lampu lalu lintas. Kemudian silakan kalian baca terlebih dahulu bukunya ya, di halaman 20. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh Azam. Istidadan ready bersiap yaman set up berdiri salaman sayyidi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan sistem jurusan respect Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta